Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi anak-anak, bagaimana kabar kalian? Tetap sehat kan? Alhamdulillah. Semoga kita selalu diberikan kesehatan sehingga bisa melaksanakan kegiatan seperti biasanya. Tapi tetap di rumah saja. Oke anak-anak? Iya. Hari ini Pak Pugu akan memberikan pembelajaran yaitu jenis usaha yang dikelola secara kelompok. Perhatikan dan simak video dengan baik. Coba perhatikan 3 logo perusahaan berikut ini. PLN, Garuda Indonesia, dan Pertamina. Tahukah kalian 3 perusahaan ini merupakan contoh badan usaha milik negara? Pikiran yang sudah Bapak buat. Peta pikiran ini Bapak buat untuk mempermudah kalian memahami apa yang akan Bapak jelaskan. Peta pikiran tentang usaha ekonomi yang dikelola oleh kelompok ini terdiri dari 3 cabang utama. Yang pertama ada BUMN, Badan Usaha Milik Negara, BUMD, Badan Usaha Milik Daerah. Yang kedua ada BUMS, atau Badan Usaha Milik Swasta. Terakhir ada koperasi. Kita bahas cabang yang pertama, BUMN, BUMD. BUMN adalah badan usaha milik negara, sementara BUMD adalah badan usaha milik daerah. Dari namanya, kita sudah tahu bahwa perusahaan BUMN dan BUMD ini dikelola oleh pemerintah. Yang artinya, perusahaan ini seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh pemerintah, baik pusat, negara, maupun daerah. Kenapa sih harus ada BUMN dan BUMD? Ini alasan pertamanya. Karena perusahaan-perusahaan BUMN itu bergerak pada usaha pital. Pital dalam artian usaha-usaha yang menyediakan kebutuhan masyarakat secara umum. Jadi, barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat umum atau luas, jika belum ada pihak swasta yang menyediakan, maka pihak BUMN atau pemerintah yang menyediakan. Apa contohnya perusahaan yang pital? Pital dalam artian dibutuhkan banyak oleh masyarakat. Seperti contohnya perusahaan-perusahaan di bidang transportasi, seperti Garuda Indonesia, Damri. Kemudian perusahaan yang menyediakan jasa listrik seperti PLN. Kemudian bahan bakar minyak seperti Pertamina. Nah, kemudian jenis BUMN. Jenis BUMN ini sebelumnya terbagi menjadi 3. Ada perusahaan jawatan atau perjan. Namun seiring berkembangnya zaman, perusahaan perjawatan atau perjan dihapus dan digabung menjadi perum. Perum atau perusahaan umum adalah jenis usaha yang menitikberatkan pada pelayanan masyarakat atau melayani masyarakat. Contohnya Damri. Mungkin beberapa di antara kalian pernah menggunakan jasa transportasi Damri. Kemudian Peruri. Peruri adalah perusahaan yang mencetak uang kertas rupiah. Kemudian ada Bulog, badan usaha logistik yang menyediakan atau mengelola urusan tata niaga pengadaan beras. Nah, kemudian ada Persero, perusahaan perseroan atau PT, perusahaan perseroan terbatas. Nah, perusahaan perseroan terbatas ini cirinya itu adalah mencari keuntungan. Yang kedua, sahamnya dimiliki oleh beberapa pihak. Namun karena ini BUMN, artinya sebagian besar sahamnya dimiliki oleh negara. Nah, contoh perseroan atau PT itu PT PLN, PT Pertamina, dan PT Telkom yang bergerak di bidang telekomunikasi. Baik, selanjutnya ada BUMD. Nah, tujuan BUMD ini apa sih? Yang pertama, turut mendukung ekonomi daerah dan nasional.
Nah, artinya ketika ada perusahaan BUMD, semua keuntungannya atau sebagian besar keuntungannya itu digunakan untuk mendukung pembangunan ekonomi daerah dan nasional. Kemudian yang kedua, memenuhi kebutuhan rakyat dan lapangan pekerjaan. Misal nih contohnya, ada perusahaan bank daerah seperti Bank BJB. Nah, itu layanan yang dibutuhkan atau jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk menabung. Kemudian dengan adanya perusahaan tersebut, terciptalah lapangan pekerjaan. Nah, contoh BUMD tadi kayak bank daerah, kemudian PDAM. Baik, kita lanjutkan ke cabang yang kedua dari peta pikiran usaha ekonomi kelompok, yaitu BUMS. BUMS ini adalah kepanjangan dari badan usaha milik swasta. Terdiri dari 3 yang akan kita bahas. Yang pertama firma, yang kedua CV, komanditer, yang ketiga PT Perseroan Terbatas. Firma, seperti yang sudah pernah kita bahas di tema sebelumnya, ini memiliki 3 ciri utama. Ya, yang pertama, firma ini didirikan oleh beberapa orang yang saling mengenal. Biasanya didirikan oleh satu keluarga. Kemudian yang kedua, hak nama firma. Hak nama firma ini bermaksud bahwa setiap anggota memiliki hak inisiatif untuk melakukan kerjasama tanpa harus melakukan perundingan atau komunikasi dengan anggota lainnya. Jadi ketika ingin bekerja sama, ingin berhutang untuk perusahaan, setiap orang di sini memiliki hak untuk inisiatif. Kemudian resiko pribadi. Nah, biasanya firma ini setiap anggotanya mempertaruhkan seluruh hartanya untuk memajukan firma. Artinya ketika terjadi kebangkrutan atau kerugian, maka harta pribadi ikut menanggung kerugian tersebut atau membayarkan hutang dari firma. Selanjutnya CV, persekutuan komanditer. Ya, CV ini memiliki 2 ciri utama. Yang pertama, anggota atau sekutu aktif. Yang kedua, anggota atau sekutu pasif. Nah, apa yang dimaksud dengan sekutu aktif? Sekutu aktif ini adalah anggota yang mempertaruhkan seluruh hartanya dan ikut memajukan usaha. Jadi terlibat aktif. Punya modal di perusahaan tersebut, kemudian dia juga melakukan usaha-usaha untuk memajukan perusahaan tersebut. Sementara sekutu pasif, dia hanya menanamkan modal saja, tanpa ikut berusaha untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang mendukung kemajuan dari CV tersebut. Gitu. Jadi dia hanya menanamkan modal untuk selanjutnya mendapatkan keuntungan. Terakhir, perseroan terbatas. Mengapa dinamakan perseroan terbatas? Ini alasan utamanya ada poin kedua, kewenangan terbatas. Di mana PT ini terdiri dari beberapa orang yang memiliki saham. Kalau kalian lupa saham itu apa? Saham adalah surat bukti kepemilikan modal atau saham. Ya. Nah, jadi setiap anggotanya ini nanti memiliki surat berapa persen dia punya modal dalam PT tersebut. Nah, kemudian nanti dia akan mendapatkan dividen sesuai dengan persentase modal yang dia tanamkan. Contohnya misalkan terdapat 3 orang pemegang saham dalam PT tersebut. Satu orang pertama atau A memiliki 50%, B dan C memiliki 25%. Artinya ketika perusahaan tersebut mendapat keuntungan, maka dibaginya 25% untuk B dan C dan 50% untuk A. Seperti itu. Baik, kita beralih ke cabang terakhir dari peta konsep usaha ekonomi kelompok, yaitu adalah koperasi. Apakah ada yang tahu Bapak Koperasi Indonesia siapa? Nah, nanti kalian silahkan baca informasi lengkapnya di halaman 68 tema 8 ya. Di sana ada sedikit biografi tentang Bapak Koperasi Indonesia. Nah, jadi koperasi ini pengertiannya Bapak akan mengambil dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 ya. Di mana
Koperasi ini berarti merupakan badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi berdasarkan prinsip koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan asas kekeluargaan. Kebersamaan dan gotong royong sudah lama tumbuh dan mengakar dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Nah, kebersamaan dan kegotong royongan akan memunculkan keyakinan bahwa semua kesulitan ekonomi akan dapat diatasi dengan usaha bersama. Nah, jadi tujuan utama dari koperasi ini adalah untuk mensejahterakan rakyat atau anggota dari koperasi tersebut. Nah, dilihat dari jenis-jenisnya, koperasi terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah koperasi konsumsi, di mana koperasi ini menyediakan barang-barang yang dikonsumsi oleh anggotanya. Ya, dikonsumsi atau digunakan. Contohnya nih, misalkan para petani membuat koperasi konsumsi. Kemudian koperasi tersebut tentu akan menyediakan barang-barang yang dibutuhkan oleh para petani, seperti kebutuhan pokok, kemudian kebutuhan bibit atau alat-alat yang digunakan dalam pertanian. Nanti menjual hal-hal tersebut. Kemudian yang kedua, simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam ini mirip dengan bank anak-anak. Jadi kita bisa menyimpan sejumlah uang di koperasi simpan pinjam, lalu kita bisa meminjam uang ketika kita sudah menyimpan dalam jangka waktu tertentu. Tentunya dengan bunga yang lebih rendah daripada meminjam ke bank. Kemudian yang ketiga ada koperasi produksi. Koperasi produksi ini sangat banyak di Indonesia. Nah, biasanya koperasi produksi ini terhimpun dari beberapa usaha-usaha produksi seperti pembuatan batik. Batik itu membutuhkan bahan pokok, yaitu kain. Nah, nanti koperasi produksi akan menyediakan produksi kain yang selanjutnya nanti akan dibeli oleh pengusaha-pengusaha batik. Jadi menyediakan barang-barang produksi atau bahan yang tadinya tidak jadi menjadi bahan yang setengah jadi atau bahan jadi. Kemudian koperasi jasa yang keempat. Koperasi jasa ini di Indonesia banyak ditemukan di jasa transportasi. Contohnya misalkan angkot. Nah, angkot itu ada beberapa angkot yang memang dimiliki oleh koperasi, begitu, disediakan oleh koperasi. Yang nanti para anggotanya boleh mengoperasionalkan angkot tersebut untuk kegiatan usaha yang nanti keuntungannya dibagi 2 untuk si supir dan untuk koperasi. Kemudian yang terakhir ada koperasi serba usaha. Nah, koperasi serba usaha ini biasanya terdapat di desa-desa yang kegiatan koperasinya itu meliputi dari koperasi konsumsi. Misalkan di desa tersebut ada beberapa profesi ya, ada petani, ada peternak ikan. Nah, nanti ada koperasi konsumsi yang menyediakan 2 kebutuhan anggota tersebut. Kemudian selain itu koperasi tersebut juga menyediakan jasa simpan pinjam. Kemudian ada produksinya dan sebagainya. Seperti itu ya. Jadi koperasi serba usaha itu gabungan dari beberapa jenis koperasi yang ada di sini. Oke, baik anak-anak, itulah tadi tentang usaha ekonomi yang dikelola oleh kelompok ya. Nanti silahkan di capture aja video yang Pak Pugu tampilkan tadi. Kalian sudah paham? Pasti sudah. Bukan cerdas. Nah, sekarang tugas berikutnya adalah kalian buat peta pikiran tentang usaha ekonomi yang dikelola secara kelompok. Peta pikiran itu kalian gambar, kalian buat di kertas A4. Paham? Yang kedua, nanti kamu jelaskan ya, di dalam peta pikiran tadi kamu jelaskan secara rinci ya, dan minta orang tuamu untuk memvideo kalian ya. Jadi kalian menjelaskan dan orang tuamu memvideo.
video tersebut kalian upload di dalam YouTube. Paham? Oke. Yang ketiga, kalian salin atau kalian copy link yang ada di YouTube kalian, lalu dipaste atau ditempel di kolom tugas yang akan Pak Buku sediakan. Nah, pasti kalian sudah jelas langkah-langkah yang tugas kalian kerjakan dengan baik, ya. Semoga Allah memberikan kalian kemudahan di dalam mengerjakan tugas ini. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.